Ketika kita mencuci kaki, kan ada batasan mata kaki. Lebihkan sedikit dari mata kaki. Untuk apa dilebihkan? Untuk menghilangkan keraguan daripada bagian yang belum kita cuci. Karena kita ini kalau misalkan kita ragu, setan ini suka banget sama yang ragu-ragu. Allahu Akbar, tadi kaki kayaknya setengah mata kaki itu. Kata setan, iya betul tuh. Balik dulu, rusak lu salatmu. Itu setan tuh. Suka sekali setan tuh ganggu kita. Maka biar nggak diganggu, sempurnakan wudhu. Cuci mata kaki kita, kan ada itu yang timbul di kaki itu, lebihkan. Untuk apa dilebihkan? Supaya ketika kita masuk ke dalam sholat tidak ada ruang buat setan untuk ganggu kita. Begitu dia ganggu, kayaknya nggak sah wudhumu. Laknatullah, pergi kau. Ya Allah tolong aku, sudah sempurna wudhuku insya Allah. Jadi kita kuat dengan setan, dia nggak bisa ganggu. Tapi kalau misalkan kita nih was-was, cepat dia masuk. Kayaknya, dimulai dengan kata kayaknya, itu yang paling nggak enak itu. Terbersit di hati kita kayaknya, di pikiran kita kayaknya. Lalu kita katakan, iya juga ya. Nah udah mulai itu, sudah mulai itu datang dia tuh, udah masuk tuh, bersatu kita sama dia. Nggak bisa kita sholat. Nah, makanya lagi sholat ingat nilai ujian. Kenapa ingat nilai ujian? Setan ganggu kita. Lagi sholat ingat kopi. Lagi sholat, ban motor bocor pun gak ingat. Padahal bocornya sebelum sholat. Kenapa nggak perbaiki dulu? Kenapa harus diingat dalam sholat? Padahal sudah kejadian sebelum sholat. Tapi memang begitulah kerjaan setan. Nah itu dia. Jadi jangan kita buka ruang yang membuat setan bisa datang. Bisa sempurnakan wudhu. Ingat hadis yang saya baca dari Umar bin Khattab tadi. Ma min ahadim minkum yatawaddau fayusbighul wudhu. Tidak ada satupun di antara kalian yang berwudu lalu menyempurnakan wudu, thumma yaqul, lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambahkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Allah bukakan 8 pintu surga, dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia suka. Amin ya rabbal. Semoga kita dapat yang begituan. Terakhir, wa tartibu ala ma dzakarna, tertib dari apa yang telah kami sebutkan tentang wudu. Apa namanya tertib? Tertib itu artinya berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Nggak boleh di dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh kita cuci tangan dulu daripada muka dulu. Nggak sah. Itu dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bolak-balik. Mau cuci kaki dulu, bisa cuci muka, boleh? Karena tidak ada rukun tertib di dalam mazhab Hanafi dalam wudu. Tidak ada rukun tapi dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hambali ada tertib. Mazhab Hambali ada tertib. Artinya apa? Urutan tadi nggak boleh dibolak-balik. Satu niat, kedua cuci wajah, yang ketiga tangan sampai siku, yang ketiga keempat cuci kepala, yang kelima kaki sampai mata kaki, yang keenam kena. Niat, kapan kita lakukan niat? Pada saat kita membasuh wajah. Harus berhubungan atau tidak? Atau boleh jeda? Harus berhubungan, bersambung. Mencuci wajah itu semua atau sebagian wajah? Semua. Mencuci tangan sampai siku satu saja apa dua-duanya? Dua-duanya. Mencuci kepala, semua kepala apa setengah? Atau sebagian kepala? Bagaimana kalau saya cuci sebagian rambut? Sah atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i? Sah. Hukumnya? Wajib. Bagaimana hukum mencuci semua kepala? Sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir tertib. Itu nggak boleh dibolak-balik. Tiba-tiba nanti datang kita ke masjid, lihat orang tiba-tiba cuci kepala dulu, habis itu dia cuci kaki, habis itu dia cuci tangan, habis itu dia cuci wajah. Dalam mazhab Syafi'i, wudunya tidak sah. Kenapa? Kalau ada yang tanya, kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak sah? Karena tidak tertib. Itu jawabannya. Karena tidak tertib. Bisa dipahami? Nah, Ustadz, kalau kita wudu itu kan ada cuci tangan sampai pergelangan tangan, kumur-kumur, ada lagi istinsyak tuh, masukkan air ke dalam mulut, ya kan? Cuci telinga. Itu apa hukumnya, Ustaz? Itu hukumnya kalau nggak dilakukan boleh? Wudu nggak sah, nggak wudunya? Alhamdulillah, khatam sudah. Nah, kan? Jadi enak belajar kalau misalkan orang sudah paham.
Jadi hakikatnya teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Wudu yang disempurnakan seperti yang sudah kita jelaskan. Ingat, ketika kita wudu, perhatikan sekali bagian dari wudu yang dicuci. Kalau wajah, perhatikan semua bagiannya. Apakah semua bagian dari wajah sudah terkena air atau belum? Begitu juga dengan tangan sampai dengan siku. Begitu juga dengan kaki sampai mata kaki. Begitu juga dengan kepala. Kalau misalkan kita cuci sebagian rambut, ambil air. Nggak kena. Pastikan kena. Untuk menghilangkan syak, keraguan-keraguan. Kenapa? Karena pertama, jika wudunya tidak sah, sudah pasti sholatnya tidak sah. Walaupun khusyuk betul sholatnya, nggak sah, tetap nggak diterima. Kenapa? Wudunya tidak sah. Allah, tetap nggak diterima oleh Allah. Kalau wudunya tidak sah, semua berawal dari wudu, berakhir dengan salam. Mau sempurnakan itu. Ya, berawal dari wudu. Sempurna wudu, insya Allah sholatnya sah dilakukan. Tinggal kita berjuang supaya khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau Allah wudunya saja sudah rusak, mau berjuang apa di dalam sholat? Nggak ada gunanya kita berjuang dalam sholat. Karena sholat tidak diterima kalau wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, sempurnakan wudu dengan semua bagian dan tambahkan wudu dengan bagian-bagian sunnah lainnya. Karena wudu itu mengampuni dosa yang telah lalu dan juga bisa mengampuni dosa yang akan datang jika disempurnakan dengan baik. Jangankan mengampuni dosa, pintu surga yang 8 boleh dibuka semuanya oleh Allah untuk orang yang berwudu dengan sempurna. Dia boleh milih dari pintu surga mana saja dia masuk hanya dengan sebab kesempurnaan wudu yang dia lakukan. Dengan syarat setelah sempurna wudunya dia baca doa tadi. Apa doanya? Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jangan pernah lupa doa itu. Walaupun diucapkan di dalam hati, jangan pernah lupa. Setelah kita ngambil wudu. Saat kalau ngambil wudunya seperti kita misalkan di tempat yang enggak ada kamar khusus. Kamar dengan WC bergabung jadi 2. Nah, ketika keluar, kita sudah berada di luar WC, baru kita berdoa. Nah, bisa dipahami? Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan. Yang pertama tadi masalah baca niat usap wajah itu. Kalau sampai misalnya kita mau usap wajah terus sempat keangkat. Sudah kehitung. Sudah kehitung. Karena yang dimaksud itu bukan semua wajah, tapi sebagian wajah. Maksudnya yang hitungan sekali. Sudah dihitung. Maksudnya sekali itu kan gitu. Cuma sudah dihitung, cuma gak sah. Karena belum sempurna. Tapi sudah dihitung berwudu. Karena sudah masuk niatnya. Jadi kalau satu putaran itu kita angkat sedikit itu berarti kita dianggap satu, ya? Dianggap satu. Tapi maksudnya gini, kita usap gini. Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh diangkat. Karena itu dianggap satu. Ada yang mengatakan yang dianggap satu itu dengan satu ambilan air. Walaupun diangkat. Nah, saran saya lebih baik nggak usah diangkat, biar keluar dari perbedaan pendapat ulama. Iya, nggak putus. Ya. Jadi biar nggak putus. Maka bagusnya pakai 2 tangan kalau ragu. Kalau terlepas satu masih ada 1 tangan lagi. Nggak begitu? Nah, itu lebih baik. Tanpa kita salahkan yang satu lagi. Pendapat yang satu lagi tidak perlu kita salahkan. Siapa kita menyalahkan orang? Kayak begitu kan? Nah, kita ambil yang paling istimewa. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Nah, kedua, masih ada yang kedua. Nah, itu ada ketiga, ada keempat, 10 nih. 3 aja. Yang kedua itu dulu untuk kecil itu kita niat wudu itu disebutnya nawaitul thaharah di shalah. Itu boleh seperti itu? Boleh disebut wudu, boleh disebut thaharah. Boleh disebut nawaitul wudu anil hadath. Boleh disebut juga nawaitul thaharah anil hadath. Sama. Kalau di shalah boleh. Nah, tapi ada kalau di dalam Fathul Qarib hadatsnya harus disebut. Walaupun disebut lis-shalah. Nawaitu taharah anil hadath lis-shalah. Harus disebut anil hadath. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak mengharuskan menyebutkan hadath. Kenapa tidak mengharuskan hadas? Karena wudu sendiri itu dimaksudkan untuk mengangkat hadas. Nah, sedangkan yang menyebutkan mengangkat hadas sama seperti hukum pada mandi. Cuma dalam mandi disebut li raf'il hadatsil akbar. Nah, jadi di hukumnya ke situ. Dalam mazhab Syafi'i. Nah,
Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan pendapat itu kita bisa lakukan untuk keluar dari dua perbedaan pendapat itu, artinya nggak ketabrak sama siapapun, itu lebih baik kita lakukan. Kenapa? Hati kita lebih mutammin, lebih tenang, mutmain, mutammin, lebih tenang, lebih nggak galau, nggak was-was, nggak syak macam-macam. Apalagi kalau itu jadi mainannya syaitan di dalam sholat. Jadi lebih baik dilakukan seperti tadi. Ustaz, mau saya gosok atau nggak gosok? Atau guyur aja? Ya gosok dalam mazhab Syafi'i sunnah kan? Ambil saja dua-duanya, nggak ada salahnya juga tanpa kita yakini itu rukun. Toh juga tidak ketabrak dengan mazhab Maliki. Ya begitu kan? Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama, tapi nggak ada satupun dengan Syafi'i pun kita sudah pantas, sudah ngikutin. Nah, jadi dengan mazhab lain kita nggak tabrak, tapi kita juga nggak keluar dari mazhab Syafi'i, kan lebih enak tuh. Hati kita begitu kita masuk ke dalam sholat lebih tenang, kita sholatnya lebih nyaman, dan juga kita nggak membuka pintu buat setan untuk ganggu kita. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, baca doa itu kan itu yang kalau kita ngadep kiblat itu sunnah. Sunnah. Menghadap kiblat membaca doa, bahkan berwudu sekalipun menghadap kiblat itu sunnah. Lah kalau misalkan tempat wudunya harapnya ke membelakangi kiblat, nggak mungkin kita wudu begini untuk menghadap kiblat. Makanya hukumnya Kenapa dihukum sunnah? Kalau diwajibkan sulit. Kalau diwajibkan sulit. Nah. Contoh misalkan ada terkait dengan muqtarinam bil fi'li tadi pada niat. Ini biar memperjelas, ini ada hal-hal yang kenapa dalam Islam itu dihukumnya seperti itu, untuk mencerdaskan kita dan tidak menyulitkan, karena agama itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tadi saya katakan niat dalam wudu dan salat muqtarinam bil fi'li, betul. Tapi ini tidak berlaku selamanya. Kapan tidak berlaku selamanya? Maksud tidak berlaku selamanya tidak seperti wudu dengan salat. Kalau dalam wudu dan salat kita niat langsung melakukan perbuatan, tapi tidak dengan puasa. Karena puasa boleh ketika waktu maghrib kita niat, kan nggak langsung puasa. Tetapi yang dimaksud dengan muqtarinam bil fi'li pada puasa malamnya, bukan maghribnya. Asalnya nggak boleh niatnya setelah matahari terbit. Malam itu nyambung dengan puasa. Kapanpun kita niat di waktu malam tetap muqtarinam bil fi'li. Muqtarinannya mengikuti dengan perbuatannya, karena malam berganti dengan waktu subuh, fajar shadiq, di mana kita tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Jadi di situ hukumnya. Jadi memahami muqtarinam bil fi'li tidak selamanya seperti kita memahami pada hukum wudu dan salat. Karena pada puasa nanti berbeda. Tapi tetap muqtarinam bil fi'linya tidak hilang. Cara menghukumnya saja berbeda. Nah, pertanyaannya untuk apa saya cerita itu? Supaya kita paham bahwa hukum di dalam fikih ketika ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan juga kemudian dibahas oleh para ulama bukan untuk menyulitkan kita. Memang menghadap kiblat itu istimewa, menghadap kiblat itu punya fadilah, menghadap kiblat itu punya kelebihan. Kalau diwajibkan, nggak semua orang sanggup melakukannya. Betul tidak? Kesulitan orang, maka disunnahkan. Arti disunnahkan, kalau dia bisa melakukan dia dapat pahala, kalau dia pun tidak bisa melakukan, tidaklah Allah hukum dia. Wudu'nya tetap sah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada lagi? Ya. Yang kita itu kan di tempat kita kan kita mengetahui nih, baru-baru pas belajar gini. Jadi ketika si imam ini kita ketahui nih wudunya itu masih asal, ketika nanti dia jadi imam, apakah kita? Kalau wudunya masih asal, kayak tadi itu cuci muka, suruh jadi imam, jangan jadi makmum. Tinggalkan. Kenapa? Orang dia tidak sah sholatnya, wudunya nggak sempurna kok. Wudunya salah kok. Dia kan cuci wajah tapi kan nggak sempurna. Berarti wudunya tidak sah. Bagaimana mungkin orang yang wudu tidak sah menjadi sah sholatnya? Maka kalau dia jadi imam, tinggalkan. Jangan ikut. Kenapa? Loh, bagaimana mungkin kita ikut imam yang tidak sah sholatnya, sedangkan kita pengen sholat kita jadi sah? Cari imam yang lain. Nah, bisa dipahami? Kadang-kadang tuh ada masjid yang begitu, imamnya kurang peduli dengan wudu. Cari masjid lain. Di masjid kita ini jalan 2 langkah udah dapat lagi masjid. Insya Allah nggak sulit kita mencari masjid.
Kalau kita tahu bahwa imamnya tidak sah benar sholat wudunya, maka kita tidak ikuti untuk sholatnya. Kenapa? Orang yang tidak benar wudu, maka tentu sholatnya juga tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati itu. Kalau yang doa setelah wudu itu hukumnya Sunnah. Hukumnya pokoknya selain dari yang 6 itu semuanya kebaikan yang berhubungan dengan wudu hukumnya sunnah. Cuma yang 6 itu saja yang wajib. Makanya tadi disebut furudul wudu, yang fardu pada wudu. Selain itu semuanya sunnah. Nah, ada lagi? Iya. Bagaimana kan jika kita mengetahui jadi pas anggota yang rukun ini tidak terkena gitu, apakah kita mengulangnya lagi dari awal tertib? Kalau sudah dibatasi oleh pekerjaan yang lain ya diulang, karena kan harus tertib. Tapi kalau misalkan kita cuci wajah, kita tahu wajah kita belum sempurna, nggak perlu diulang dari awal karena masih wajah, belum dipisahkan oleh anggota wudhu yang lain. Tapi kalau sudah diselingi dengan anggota wudhu yang lain, kita tahu misalkan kita basah wudhu wajah kita belum sempurna, sudah kita cuci nih. Kalau kita ulang lagi kan berarti sudah nggak tertib. Sudah nggak tertib, tidak sah. Ulang dari awal, dari niat lagi. Nah, kalau yang anggota yang sunnah, kan yang pas sunnah tuh pengennya kita sempurna. Sama dalam mazhab Syafi'i, tertib itu pada rukun dan pada sunnah. Kalau dipakai sunnahnya. Nah, karena sunnah itu hukumnya dipakai atau enggak? Nah, kalau dipakai, kalau enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kecuali nanti mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi itu bolak-balik. Tapi saya mengatakan ini bukan untuk saya suruh amalkan, supaya teman-teman tahu bahwa di luar mazhab Syafi'i ada mazhab yang membolehkan, supaya ada tasamuh di hati kita. Itu aja tujuannya. Ya, bukan untuk saya suruh amalkan. Karena kalau untuk ngamalin mazhab Hanafi harus belajar dulu mazhab Hanafinya. Kalau belum belajar mana boleh kita amalkan suka-suka. Nanti lahir mazhab sendiri, bukan mazhab Hanafi. Ya, kalau di materi ini kan udah kita lihat ketika cuci wajah, nah kita kan diajarin untuk sunnah juga terus diajarin sama guru yang lain. Misalkan kumur-kumur, nah ini kan sebelum kumur-kumur niat dulu, itu gimana? Nggak apa-apa. Supaya ada penyenggajaan. Tetapi untuk wajibnya pada saat nyuci wajah, sebagian dari wajah, nggak apa-apa, niatkan saja. Karena hukum pada sunnah dia tidak boleh membatalkan pada yang wajib. Paham maksud saya? Nah, makanya tadi jelas disebutkan, bukan niat saja disebutnya niat inda ghaslil wajhi, jelas disebutnya, nggak ada disebut niat saja. Tadi kita baca tuh teksnya, niat saja apa niat inda ghaslil wajhi, jelas tadi bukan niat saja. Kecuali tadi disebut niat saja. Kalau disebut niat saja, kita lihat mana perbuatan yang pertama, kan begitu. Nah, tapi tidak disebut dengan niat saja. Allahu a'lamu bishawab. Syekh Ali Jum'ah menjelaskan pada wudu itu pada wajah, bukan pada kumur-kumur, bukan pada cuci tangan. Sebagaimana yang saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi ini bukan pendapat saya, ini pendapat Syekh Ali Jum'ah. Dalam bab masalah an-niyah inda ghaslin. Jadi jangan teman-teman berpikir saya sudah baca teksnya, saya jelaskan, dan apa yang saya jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah. Allahu a'lamu bishawab. Syekh Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir. Nah, biar teman-teman tahu, mantan mufti, boleh sekarang bukan lagi mufti Mesir karena sekarang Dr. Syauqi Alam, junior beliau. Nah, juga ahli fikih mazhab Syafi'i. Sama Syekh Ali Jum'ah juga fikih mazhab Syafi'i. Ahli fikih mazhab Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Bisa kira-kira dipahami? Alhamdulillah. Ada lagi? Nah, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan lain mungkin yang lupa-lupa ingat, nanti kita bicarakan di luar forum. Ya. Saya terima kasih kepada teman-teman. Kalau ada yang salah, semoga Allah ampuni dosa saya. Jika ada yang benar, mohon diamalkan. Ya, jangan dibiarkan cuma didengar sampai di telinga saja, tapi diyakini dengan benar lalu diamalkan. Insya Allah tadi sudah saya ceritakan fadilah wudu. Insya Allah fadilah wudu ini dijanjikan langsung oleh Allah melalui lisan nabinya. Sesuatu yang diucapkan oleh nabi pasti kesampaian jika kita meyakininya dan ikhlas melakukannya karena Allah. Ayo Aris baca doa tutup majelis.